Vina? Assalamualaikum Vina. Hei Sinta. Waalaikumsalam. Mau kemana Sinta? Aku mau pulang ke rumah. Vina mau kemana? Aku juga mau pulang nih. Bareng yuk. Ya udah yuk. Oh iya Vin, kemarin aku nggak ikutan kuliah psikologi belajar. Oh, kemarin belajar apa sih? Lah, kok bisa? Emangnya kemarin kamu kemana? Aku kemarin ketiduran. Enggak ketiduran, Deng. Aku kesiangan bangunnya. Terus pas mau join Zoom, ternyata sinyalnya jelek. Gak bisa masuk. Jadinya aku nggak ikutan kuliah. Oh, alah gitu. Ya udah, biar tak jelasin ya pelajaran kemarin. Tapi nanti aja deh, maksudnya besok aja deh di sekolah ya. Oke? Oke deh. Vina, kamu nggak lupa kan kalau mau jelasin ke aku mata kuliah psikologi belajar yang kemarin aku ketinggalan itu? Enggak dong, baru aja aku mau ngomong. Jadi kemarin ngebahas tentang apa, Vin? Kemarin kita ngebahas tentang karakteristik dan ragam belajar. Oke, aku jelasin satu-satu ya. Ini sepahamanku dan seingatku saja ya. Jadi, karakteristik belajar secara teoritis, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku. Namun, semua perubahan tingkah laku itu dapat dianggap sebagai belajar, dan setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang khas atau spesifik. Apa tuh ciri-cirinya, Vin? Pertama, perubahan itu intensional. Apa tuh maksudnya? Nah, perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja disadari, atau dengan kata lain, bukan kebetulan. Paham kan? Nah, jadi adanya perubahan intensional ditandai ketika peserta didik merasakan adanya perubahan dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan sesuatu, keterampilan, dan sebagainya. Contohnya nih, kebiasaan bersopan santun di meja makan dan bertegur sapa dengan orang lain yang dilakukan oleh guru dan orang-orang di sekitarnya tanpa disengaja dan disadari. Seperti itu. Itu doang ciri-cirinya. Enggak dong, masih ada. Nah, yang kedua itu cirinya perubahan itu positif dan aktif. Maksudnya apa? Maksudnya perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, seperti pemahaman dan keterampilan baru yang lebih baik daripada apa yang telah ada sebelumnya. Masih ada nih. Selanjutnya itu perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil. Artinya, perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Nah, selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa ia relatif dan menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan. Perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Gimana sih maksudnya? Coba dikasih contoh biar aku lebih paham. Hehe. Oke, contoh nih. Kalau aku belajar menulis, maka di samping aku mampu merangkaikan kata dan kalimat dalam bentuk tulisan, aku juga akan memperoleh kecakapan lainnya, seperti membuat catatan, mengarang surat, dan bahkan menyusun karya sastra atau karya ilmiah. Seperti itu. Kemudian ngebahas tentang manifestasi perilaku belajar. Nah, menurut sekelompok ahli mengenai manifestasi perilaku belajar itu tampak
sebagai pertama kebiasaan, seperti siswa-siswi belajar bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru. Nah, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Masih ada lagi tah? Kalau masih ada, kita bahasnya sambil pulang aja yuk. Masih ada dong. Mending aku jelasinnya nanti deh di rumah. Kamu main aja ke rumahku, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, ide bagus tuh. Ya udah yuk. Oke, aku langsung aja ya nerusin ngebahas tentang manifestasi perilaku belajar. Yang pertama tadi kan kebiasaan ya. Nah, yang kedua itu ada keterampilan, seperti menulis dan berolahraga yang sifatnya motorik. Nah, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang teliti juga. Nah, selanjutnya ada pengamatan. Nah, pengamatan ini proses menerima, menafsirkan, dan memberi rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara menyeluruh sehingga siswa mampu mencapai pengertian secara benar. Kemudian ada berpikir asosiatif. Berpikir asosiatif itu yaitu berpikir dengan mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya yang menggunakan daya ingat. Kemudian ada berpikir rasional dan kritis, yakni mengungkapkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana atau how, dan mengapa atau why. Kemudian ada sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Inhibisi, menghindari hal yang mubazir. Kemudian ada apresiasi, yaitu menghargai kekuatan dari karya bermutu. Kemudian ada tingkah laku afektif. Apa itu maksudnya? Yakni tingkah laku bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Seperti itu.